Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya Bapak Guru hebat ya, bisa memberi satu bayar. Tidak semuanya di sini karena Bapak Ibu guru juga sudah mengajar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membuka waktunya sedikit saja, yaitu terkait dengan pembahasan hal-hal yang telah saya pelajari pada pendidikan dan pelatihan program guru penggerak angkatan 9 beberapa minggu lalu. Kaitannya dengan materi ini sangat berkaitan sekali dengan hal-hal yang kita aplikasikan di sekolah. Salah satunya adalah terkait dengan bagaimana menumbuh kembangkan karakter murid kita. Jadi yang saya pelajari pada minggu lalu yaitu terkait dengan pembelajaran sosial emosional. Sebelumnya kami diberi bimbingan pelatihan terkait pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini sangat keterkaitan satu dan sama lain. Kalau kita mendengar pembelajaran berdiferensiasi, artinya kan membedakan di sana, membedakan yang berdiferensiasi ada jarak misalnya. Tapi sebenarnya itu bukan membedakan, tapi kita melakukan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid kita. Jadi nanti sebelum kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini ada aspek-aspek yang harus kita ketahui. Salah satunya adalah siap tidak murid kita untuk belajar. Kemudian bagaimana nih minatnya? Apakah mereka berminat nih? Ya. Terus apa minat atau apa strategi untuk membangkitkan minat mereka? Kemudian yang sangat-sangat yang sering kita lihat di sini adalah bagaimana profil belajar murid. Itu salah satunya mereka di rumah apa pekerjaannya, orang tuanya apa pekerjaannya, kemudian bagaimana cara mereka belajar, bagaimana cara mereka berbicara. Itu juga termasuk dari aspek yang harus kita ketahui sebelum kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi ini secara tidak langsung memang kita sudah terapkan dengan Bapak Ibu guru memberikan berbagai macam materi, misalnya ada dengan teknik ceramah sambil menjelaskan ya, kemudian memberikan handout atau fotokopian misalnya kepada murid, kemudian dengan memberikan buku paket atau memberikan sebuah video pelajaran. Bapak Ibu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tapi dalam hal kaitan berdiferensiasi materi atau konten. Kemudian dengan kita memberikan bantuan kepada murid kita, misalnya ada yang kurang memahami misalnya, mereka secara langsung ke ruang guru bertanya misalnya ya, atau kita memberikan bantuan lebih ya untuk mereka lebih memahaminya, atau ada yang terkendala dalam hal penyampaian materi kita. Jadi itu sudah termasuk berdiferensiasi. Artinya kita memberikan sebuah bantuan di sana. Nah, kaitan yang kita laksanakan tadi itu termasuk berdiferensiasi proses. Kemudian dengan kita ya, yang saya lihat Bapak Ibu guru memberikan tugas pada anak muridnya itu berdasarkan minat mereka. Mereka misalnya minatnya buat karya tulis ya, buat dalam hal makalah misalnya. Kemudian ada yang buat di video, yang kemarin di P5 produknya itu kan bisa video, kemudian bisa dalam bentuk makalah. Jadi secara langsung, secara tidak langsung kita sudah melakukan pelajaran berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi. Jadi ketiga penjelasan tadi ada 3 macam ya berdiferensiasi, yaitu berdiferensi konten, materi, kemudian berdiferensi proses cara kita ya, kemudian berdiferensiasi produk, itu hasil. Nah, produk itu tidak hanya mesti hasil,
Sama halnya dengan P5, tidak mesti kita melihat ulama. Dengan mereka ada perubahan tingkah lakunya, karakternya sudah terbentuk, juga merupakan sebuah kelompok. Jadi ketiga pembelajaran berdiferensiasi ini tidak mesti ketiga-tiganya kita harus terapkan. Jadi apabila kita sudah melakukan sebuah berdiferensiasi konten, artinya memberikan materi-materi yang berbeda, kita sudah termasuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Begitu juga dengan kita sebagai guru di kelas misalnya, ya, atau bapak ibu guru yang memberikan leluasa pada muridnya silakan mencari materi sendiri misalnya. Nah, itu sudah termasuk dari pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dengan murid mencari materi sesuai dengan minatnya, sesuai dengan keinginannya, mereka lebih senang di buku misalnya, atau mereka lebih senang cari di YouTube misalnya, atau mereka cari di Google. Jadi secara langsung kita sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi Bapak Guru. Kaitannya dengan PSE. PSE ini adalah pembelajaran sosial emosional yang secara langsung kita sudah terapkan. Nah, di kurikulum 2013 ada KI 1 dan KI 2. KI 1 itu kan menjelaskan tentang spiritual, kemudian KI 2 itu tentang sosial. Kalau KI 1 dan KI 2 ini kita penilaiannya kan secara langsung ya, formatif di kelas ya Bapak Ibu guru ya. Jadi nanti hasilnya itu kan ke deskriptif ya, yaitu sangat baik, cukup, kurang ya di sana. Itu termasuk juga ke PSE. Bagaimana cara kita sekarang Bapak Ibu menumbuhkan PSE ini? PSE ini sangat dibutuhkan ya untuk kita juga, tidak hanya untuk murid tapi untuk kita, untuk sekolah dan untuk semua elemen yang ada di sana. Jadi nanti aspek-aspek yang ada di PSE itu ada kompetensinya di sana ya, ada 5 kompetensi, ada kesadaran diri, ada manajemen diri di sini Bapak Ibu guru ya, bisa lihat di sini. Kemudian ada kesadaran sosial, kemudian ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan keterampilan relasi. Kalau kita perhatikan 5 kompetensi ini, kalau di pembelajaran pasti kita menerapkannya. Nah, terkait dengan kesadaran diri, satu contoh ya untuk mengunggah kesadaran diri anak-anak murid kita, yaitu kita menerapkan, artinya kita mengarahkan mereka untuk berdoa saja sudah masuk ke kesadaran diri, atau kita hanya mengingatkan mereka untuk berdoa sebelum pelajaran, itu sudah termasuk pada kompetensi kesadaran diri untuk menumbuhkan kesadaran diri pada murid. Kemudian terkait dengan kesadaran sosial, contoh kecil kesadaran sosial ini ya, tidak hanya berempati misalnya ya. Kalau kita berbicara sosial berarti KSE ini berarti ini pembelajaran secara langsung. Yes, itu secara langsung. Dia bisa pembelajaran di dalam pembelajaran atau di luar pembelajaran. Dengan kita memberikan motivasi aja kepada mereka itu sudah masuk ke KSE. Di konteksnya itu langsung. Langsung. Begitu lewat media apa itu, dia tidak masuk ke KSE. Tidak, intinya dia langsung berarti ya. Yes, itu terkait dengan menumbuhkan karakter murid ini yang ke KSE. Terus kesadaran diri ini bisa juga kita sebut melatih apa namanya kalau dari dalam Ya, dari motivasi diri kita, interestnya dari diri kita sendiri berarti ya. Itu kesadaran diri. Kesadaran diri berarti apa namanya, kalau Kesadaran penuh bisa sana ada ya. Bisa juga termasuk apa ya kalau kesadaran diri, pokoknya bermula dari dalam diri Ya. kita ya, bahwa diri kita tuh sadar bahwa diri kita Yes. tuh akan begini. Iya gitu. Intinya Misalkan kalau belajar sadar bahwa kita tuh sebagai siswa harus kita melakukan apa yang menjadi kewajiban. dengan kita misalkan menjelaskan, kemudian murid dengan diam saat kita menjelaskan atau memperhatikan temannya yang presentasi mungkin ya itu sudah termasuk kesadaran diri. Dia bisa Berarti pembentukan PSE. karakter berarti. Intinya di PSE ini ada tentang karakter di sana. Sadar dari diri kita Ya, sendiri. sadar dari diri mereka sendiri, sadar dari kita sendiri. Jadi PSE ini tidak hanya untuk murid, tapi untuk guru kita juga semua elemen yang ada. Nah, Kesimpulannya keseriusan lah. ya. Secara keseluruhan. Dan contoh kecil juga kita mengingatkan mereka berdoa kan, ini kadang-kadang kita lupa kan, latihan banyak jam terus bolak-balik masuk ruangan, akhirnya langsung silakan anak-anak ya materi kemarin tentang apa kita lupa mengarahkan mereka berdoa. Kalau itu sudah kewajiban ya, Itu berdoa itu. menumbuhkan rasa syukur di sana ya. Jadi berdoa itu
Ya, Sama dengan pembelajaran empiris itu. nah itu. Sama lah. Ini Bapak ya. Bisa langsung. Nah, kemudian terkait dengan keterampilan relasi, ya Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas atau Bapak Ibu guru yang mengajar di luar di lapangan misalnya ya, menyuruh bagi-bagi kelompok, berdiskusi, nah itu termasuk ke keterampilan relasi. Kemudian dengan adanya penugasan itu kan, terus mereka mengumpulkan tugasnya, nah itu KSE terkait dengan itu bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Atau kita hanya memberikan mereka stimulus, menanyakan apa yang kamu ketahui tentang ini, misalnya tentang globo atau apa, itu dia termasuk ke ini pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi PSE ini kalau di kelas misalnya Bapak Ibu guru ya, itu bisa kita sisipkan nanti di skenario pembelajarannya. Ini sama sih sebenarnya RPP biasa ya, RPP pada umumnya, tapi nanti ada apa penebalan lah di sana, bahwa pada skenario ini kita menekankan kesadaran diri. Misalnya guru meminta perwakilan murid untuk memimpin doa sebelum belajar, itu masuk ke kesadaran diri. Cuma itu saja intinya. Skenario yang Bapak Ibu guru buat misalnya di RPP itu disisipkan itu kompetensi apa yang setara dengan yang merupakan yang menggambarkan skenario ini. Itu terkait dengan kesadaran diri Bapak Ibu ya. Terkait dan 5 kompetensi sosial emosional. Dengan sebelum untuk Bapak yang ngajar olahraga ya, sebelum pembelajaran apa yang Bapak lakukan di sana? Biasanya berdoa itu memang paling utama ya, karena kita kan sebagai manusia kan apapun bentuknya, pertama itu berdoa, habis itu kita melakukan pemanasan Ya. setelah itu barulah, nah tujuan pemanasan ini kan untuk supaya semua yang kaku supaya dia bisa Refresh ya gitu. ya refresh, untuk menghindari kram segala macam, kan memang itu tujuan utamanya. Berarti untuk Di ketenangan saat- gitu ya, bisa ya? Iya bisa juga, karena pemanasan itu bisa dikatakan mencegah sebelum terjadi, karena di saat kegiatan inti nanti kalau sudah semua otot yang ada di dalam tubuh kita ini sudah fresh, artinya sudah siap, jadi dia tidak kaku lagi. Sama seperti Ya. kita yang di kelas juga, kita mempersiapkan murid untuk belajar. Kita jangan langsung kasih materi misalnya ya, langsung berarti kan mereka bingung sendiri, itu belum siap menerima. Jadi dengan adanya yang saya lihat di video pelajaran ibu bapak guru juga kasih game misalnya itu ya sebelum pelajaran, atau dengan ice breaking ya, misalnya kerennya sekarang ya, itu sudah mempersiapkan mereka untuk belajar. Itu salah satu PSI yang bapak lakukan juga sudah termasuk Ya. PSI. Kegiatan Kemudian akhir kan, nah nanti karena kan kita di penjas itu kan tidak secara langsung tertulis materinya. Iya, iya. Apalagi yang sekarang ini kita beri kebebasan dulu sama anak itu, entah itu kalau dia dalam bentuk permainan dia main sudah, Iya. nanti kita evaluasinya di akhir ya, sekaligus nanti sebelum, pokoknya absensi itu terakhir, karena menghindari anak-anak ada yang pergi segala Iya. macam kan. Nah biasanya materinya di situ ya, karena kita tidak di kelas kan, Iya, benar. akhirnya kita sampaikan secara langsung ya, di- sambil istirahat selesai kegiatan itu itu memang sudah PSI loh. ya. Jadi kita nggak sadar ya, ternyata PSI itu sudah kita lakukan sebenarnya, hal sederhana itu. Sebenarnya memang seperti itu. Kadang-kadang kita nggak tahu ini apa Iya, namanya, benar. padahal itu yang kita Benar. lakukan. Itu. Namanya era sekarang ini Benar. banyak namanya. Banyak namanya. Ya, Bapak ya, ini terkait dengan Ya, artinya sama. ya artinya sama. sama gitu. Tujuan Itu kan modul dengan RPP kan isinya sama. Jadi itu Bapak ya terkait dengan pemisahan PSI ya. Jadi untuk menemukan karakter murid ini sekarang, ini adalah tugas utama kita ya. Kemudian kemarin juga ada kegiatan kami kan di Dharma Wanita itu yoga. Kalau kemarin yang bikin yoga. Jadi yoga itu kan biasa kan instruksinya itu adalah kenapa pikiran, menggunakan jadi olahraga kan Pak ya. Ada tanya tuh tarik nafas, kemudian hembuskan, pikirkan yang buat kalian bahagia atau buat kalian menangis itu kan. Jadi kalau di sini itu dia termasuk PSI, artinya masuk ke nanti bisa menjadi pendahuluan pembelajaran. Sebelum pembelajaran kita arahkan anak.
bisa untuk mempersiapkan mereka sebelum pembelajaran bisa ya, atau mungkin nanti di tengahnya di tengah pembelajaran pesan mereka suntuk misalnya, kita silakan anak-anak berdiri ya, gerakan tangannya atau putar tangan ke kiri kanan itu juga termasuk meditasi. Makanya banyak cara yang kita lakukan. Banyak cara. Yang penting anak-anak bahagia sebenarnya dan bisa menangkap pelajaran ini. Tapi tidak semuanya, ada saja sih ya. Ada saja. Kalau mengharapkan 100% ya memang sulit. Jadi karena ini tidak meratanya ini memang pembelajaran berdiferensi yang cocok ya. Iya. Tapi yang kemarin saya dapatkan juga pembelajaran berdiferensi itu bukan memisahkan anak dengan ini kebutuhannya ini, yang kurang dengan yang ini, bukan ya. Bahkan kalau kita misalkan seperti itu nanti ada kecemburuan sosial. Mereka bertanya, kenapa kita dipisahkan ini? Oh berarti kita kurang nih, kita dipisahkan sama mereka, berarti kita ada sesuatu pada diri kita itu. Jadi sebenarnya bukan seperti itu. Artinya kita memberikan pelayanan materi kita sama, tapi bentuk pelayanan berbeda. Misalnya ada yang lebih kurang misalnya ya, di misalnya yang banyak membutuhkan perhatian ya kita kasih. Yang penting intinya isinya satu, cuma caranya yang berbeda itu sebenarnya sesuai dengan karakter anaknya, kebutuhan anaknya, supaya tercapainya tujuan itu dalam proses ya, tujuannya itu sih ya. tujuan. Tujuannya satu, cara penanganan pembelajaran itu. ketemu ada yang difabel, Memang ya, ada yang ada macam-macam. kuncinya memang Iya. satu ya. Kesimpulannya di sini. Untuk mencapai tujuan Mencapai bersama, tujuan itu. tapi prosesnya itu berbeda. Ya, oke. Prosesnya. Terima kasih Bapak Guru hebat ya atas waktunya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan setelah kita sosialisasi kemarin, ternyata banyak hal yang kita tidak tahu maknanya tapi tetap kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita saat mengajar sama anak-anak. Jadi banyak hal yang kita dapatkan dari sana. Jadi ya, dengan adanya kita rapat koordinasi kemarin atau sosialisasi kemarin mengenai guru penggerak tersebut, banyak hal yang kita tidak tahu namanya menjadi tahu istilahnya, tapi yang kita lakukan itu adalah memang benar-benar adanya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di waktu memulai pelajaran. Biasa contoh kecil, kalau saya di pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan selalu membimbing yang pertama itu adalah sebagai kewajiban kita umat beragama, yaitu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebelum melakukan kegiatan, itu sangat-sangat penting. Terus yang kedua, habis itu warming up atau peregangan otot-otot supaya tidak kaku di saat melakukan kegiatan inti. Nah, baru di situ kita melakukan kegiatan intinya. Jadi tujuannya itu semua ya untuk melatih semua otot yang kaku supaya tidak kram. Jadi respon saya di sini terkait dengan apa yang kita lakukan kemarin itu sangat positif sekali. Jadi apa yang kita tidak pahami sudah kita pahami semua, terutama tentang istilah-istilah yang belum kita tahu setelah adanya sosialisasi kemarin. Jadi alhamdulillah sangat-sangat saya mendukung dan merespon positif terhadap kegiatan yang sudah kita lakukan. Coba kita lihat di LCD ini. Oke, di sini ada namanya teknik stop. Yang pertama itu nanti saya arahkan kalian ya. Kalian pokoknya jangan memegang sesuatu sudah di hadapan kalian. Siapkan tangan kalian, kalian nyamannya di mana? Mungkin di atas meja seperti ini boleh ya. Atau mungkin di pahanya juga boleh. Yang penting kalian tidak memegang sesuatu ya. Kita lihat di LCD ini. Oke, di sini ada namanya teknik stop. Yang pertama itu nanti saya arahkan kalian ya. Kalian pokoknya jangan memegang sesuatu sudah di hadapan kalian. Siapkan tangan kalian, kalian nyamannya di mana? Mungkin di atas meja seperti ini boleh ya. Atau mungkin di pahanya
pegang buku, tolong itu dilihatkan dulu. Oke, bisa? Nah, coba sekarang tanpa pegang bapak, posisi siap ya, coba ya. Udah, coba. Posisi siap, bisa? Bisa. Ya, bisa posisi siapnya. Posisi siap di mana? Tidak? Ya. Kemudian nanti ibu akan mengarahkan kalian ya. Ini kan bahasa Inggrisnya nih, take a break itu apa sih? Bernapas kan? Nah, bernapas. Nanti ibu akan mengarahkan kalian mengambil napas, hembuskan, hembuskan ya. Satu yang ibu minta nanti di sini ya, kalian merenungkan hal yang membuat kalian bahagia atau hal yang membuat kalian menangis, boleh ya? Atau sesuatu yang membuat kalian itu tersenyum kalau melihatnya, boleh ya? Kalian bayang-bayangin sudah. Pokoknya nanti kalian ikuti arahan ibu dulu. Bisa? Oke, kita mulai ya. Oke, sekarang fokus ya. Fokus. Jangan pegang apa-apa. Sudah? Sudah siap? Oke. Kemudian pejamkan mata kalian. Coba pejamkan matanya. Tutup matanya. Tutup matanya coba. Yang di belakang coba tutup matanya. Oke. Tutup matanya, tutup matanya, tutup. Tutup matanya, tutup semuanya, tutup matanya. Tutup matanya, tutup. Ya, tutup. Oke. Sudah? Oke. Kemudian tarik nafas pelan-pelan. Tarik nafas. Oke. Tarik nafas. Lagi tarik nafas perlahan. Kemudian hembuskan perlahan. Masih tutup mata kalian, tutup mata kalian ya. Oke. Lagi lanjut ya. Tarik nafas. Oke, tarik nafasnya. Kemudian hembuskan. Nah, sekarang posisi kalian masih memejamkan mata. Kalian coba berpikir apa yang membuat orang tua kalian itu tersenyum. Apa yang membuat orang tua kalian bahagia. Posisinya masih tutup mata ya. Coba apa? Sekarang bayangkan hal itu bisa tidak terulang lagi. Kalian sendiri yang tahu jawabannya. Bisa tidak terulang lagi hal-hal yang membuat orang tua kalian itu bahagia. Oke, sekarang ya tarik nafas lagi. Tarik nafas. Oke, kemudian hembuskan perlahan, hembuskan. Masih posisinya tutup mata kalian. Oke, sekarang pernah tidak kita bersyukur dengan Tuhan kita? Nah, pernah tidak kita bersyukur? Dan sekarang rasa syukur itu seperti apa? Kalian tahu sendiri kan jawabannya. Ya. Berterima kasih pada jantung yang masih memompa darah kalian. Oke ya, tutup ya, tutup, masih tutup matanya. Berterima kasih pada jantung tadi yang masih berdetak ya. Oke, tarik nafas lagi. Kemudian hembuskan. Perlahan hembuskan. Oke, silakan buka mata kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusuma Wistri. Saya dari kelas 11D. Setelah saya melakukan teknik stop, saya merasakan hawa yang berbeda dari sebelum saya melakukan teknik stop. Setelah saya melakukan teknik stop, saya lebih siap untuk mengikuti pelajaran. Wow!